Selamat siang, perkenalkan nama saya Nani Kastuti dengan NIM 241218486 dari Fakultas Hukum 1A Sore, Universitas Widya Mataram. Izinkan saya mempresentasikan runtuhnya Kerajaan Majapahit dan runtuhnya negara Jerman. Presentasi pertama saya akan memulai dari runtuhnya Kerajaan Majapahit. Literatur mengenai Kerajaan Majapahit terdiri dari beberapa sumber. 1. Kidung Panji Wijayakromo. 2. Kidung Harsa Wijaya. 3. Pararaton. Menurut Profesor Dr. Slamet Muljana, dalam karyanya berjudul Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit, bahwa pembangunan Majapahit berlangsung antara Juni 1292 dan tanggal 1 Maret 1293. Dengan bukti runtuhnya Kerajaan Singasari dan datangnya tentara Tartar dari Cina ke Jawa. Tanggal 1 Maret 1293, Raden Wijaya menetap di desa Majapahit. Dalam penjelasan Pararaton, pembangunan Majapahit dilakukan oleh Raden Wijaya dengan bantuan orang Madura. Saat itu Raden Wijaya masih mengabdi kepada Jayakatwang di Kediri. Raja Jayakatwang membolehkan membuka hutan atau lokasi baru atas nasihat Arya Wiraraja. Di lokasi baru ini dipersiapkan pemberontakan Raden Wijaya terhadap Raja Jayakatwang, kemudian berdiri Kerajaan Majapahit. Sejarah Dinasti Yuan bulan kedua tahun 1292, Kaisar Kublai Khan mengumpulkan tentara sebanyak 2.000 untuk melakukan penyerangan terhadap Raja Jawa yang dipimpin oleh Sihpi, Ikemese, dan Kausi. Tentara Tartar tiba di Tuban. Ditemui Raden Wijaya. Raden Wijaya tunduk dan meminta bantuan terhadap Kaisar untuk melakukan penyerangan terhadap Raja Jayakatwang. Dari peristiwa tersebut, Kerajaan Kediri runtuh dan Kerajaan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya semakin kuat. Tahun 1389, Raja Hayam Wuruk meninggal. Setelah itu, Majapahit terbagi menjadi dua. Kedua kerajaan tersebut mengalami konflik. Konflik tersebut disebut Perang Paregreg. Perang tersebut mengganggu keadaan ekonomi, politik negara, dan kesejahteraan rakyat. Setelahnya, Majapahit masih mengalami peperangan yang membuatnya semakin lemah. Pada saat Majapahit kalah melawan Keling, Majapahit tidak lagi menjadi ibu kota. Dan ibu kota dipindah ke Kerajaan Keling, sehingga Majapahit mengalami keruntuhan. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan pada saat diperintah oleh raja yang bernama Hayam Wuruk. Sistem kerajaan dikelola dengan baik, terutama pada sistem ketatanegaraan dan hukumnya. Undang-undang yang berlaku yakni berdasarkan Undang-Undang Kutara Manawa. Menurut Profesor Dr. M. Yamin, Undang-Undang Kutara Manawa disusun pada zaman Mahasenapati Gajah Mada. Undang-undang tersebut banyak diadopsi dari kitab Weda atau Manawa Dharmakastra atau hukum Hindu. Profesor Djoko Sutomo mengatakan, seandainya peraturan-peraturan pada zaman Majapahit tercatat, maka kita sudah mempunyai hukum dasar nasional. Menurut MC Riklis, ada 3 strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. 1. Memberikan otonomi yang cukup luas dan keuntungan-keuntungan berupa kekayaan, martabat, dan perlindungan. 2. Dapat memelihara kultus kebesaran mengenai dirinya dan istananya yang mencerminkan kekuatan-kekuatan gaib. 3. Harus memiliki kekuatan militer untuk menghancurkan setiap oposisi. Demikian presentasi runtuhnya Kerajaan Majapahit saya sampaikan.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan runtuhnya negara Jerman. Sebelum pemerintahan Republik Jerman atau Nazi, sistem pemerintahan Jerman disebut Republik Weimar. Pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1919 hingga 1933 dengan sistem semi-presidensial. Pemerintahan ini banyak mengalami masalah, dimulai dari hiperinflasi ekonomi, ekstremisme politik, hingga pertikaian pasca kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Hal ini membuat seorang marinir tentara Jerman bernama Adolf Hitler ingin memperbaiki sistem yang nantinya menjadikannya sebagai penguasa Jerman dengan partai Nazi-nya. 1933, Adolf Hitler atau yang lebih dikenal dengan Hitler menjadi konselir yang didukung penuh oleh presiden, politisi, dan angkatan bersenjata. Masyarakat Jerman juga menaruh harapan besar kepada Hitler untuk memperbaiki keterpurukan negaranya, terutama perekonomiannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Hitler ketika itu adalah 1. Mengadakan pemilihan parlemen baru, dan partai Nazi yang dikomandoi Hitler menjadi partai terbesar di parlemen. Namun Hitler menginginkan partainya menjadi satu-satunya penguasa parlemen. 2. Membentuk kekuatan militer yang disebut dengan pasukan kemeja coklat dan kemeja hijau, atau yang lebih dikenal dengan sebutan SS Army. Namun langkah-langkah yang dilakukan Hitler itu sebenarnya telah menunjukkan kalau demokrasi di Jerman sedang terancam dan hak kebebasan rakyat mulai hilang. Dan dimulailah pemerintahan diktator Hitler. Jerman mengalami kekalahan dan dengan perjanjian Versailles ditetapkanlah kalau Jerman tidak boleh memiliki tentara lebih dari 100.000 dan dilarang memiliki tank. Namun perjanjian tersebut tak diindahkan oleh Hitler dan tetap menjalankan ambisinya untuk menaklukkan Eropa. 1933, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut dengan PBB mengadakan konferensi dengan hasil pembatasan dan pengurangan produksi senjata. Namun lagi-lagi Hitler mengindahkan hasil konferensi tersebut. Hingga 1939, Hitler merebut Polandia sehingga Polandia jatuh ke tangan Jerman. Invasi ini dilakukan Jerman selama 1 bulan. Dan walaupun mendapat perlawanan dari Polandia, namun Jerman menerapkan strategi yang disebut dengan Blitzkrieg atau strategi perang kilat. Tak hanya Jerman, ternyata tentara merah Soviet pun ikut membantu Hitler. Akibat disepakatinya perjanjian Hitler dengan Soviet pada tanggal 26 Agustus 1939. Setelah menguasai Polandia, invasi Jerman kemudian diarahkan ke Prancis, Belgia, Belanda hingga tahun 1940. Konflik Jerman dengan negara Eropa pun semakin memanas. Hitler pada intinya ingin tetap unggul dan Jerman harus menjadi kekuatan besar satu-satunya di Eropa. Keinginan Hitler untuk menundukkan seluruh Eropa mengakibatkan Jerman akhirnya ikut menginvasi Soviet. Invasi ini sering disebut dengan Operasi Barbarossa. Namun keinginan Hitler ini tak berjalan mulus seperti Jerman menguasai Eropa Barat. Soviet dengan tentara merahnya memang sulit untuk dikalahkan. Walaupun sebenarnya beberapa kota di Soviet telah diduduki oleh Jerman. Ini diakibatkan oleh iklim topografi Rusia yang berada di bagian timur Eropa yang mengakibatkan SS Army mengalami kesulitan dan akhirnya Jerman mengalami kekalahan telak. Kekalahan Jerman dan runtuhnya negara Jerman atau Nazi pada Operasi Barbarossa mengakibatkan kerugian dan ditambah perlawanan dari Inggris dan Amerika Serikat, menjadi faktor runtuhnya kekuasaan Hitler. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut. 1.
Hitler berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya, namun tidak mampu untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. 2. Kerugian pasca Operasi Barbarossa. 3. Setelah Desember 1941, Amerika Serikat ikut menginvasi dan membebaskan negara jajahan Hitler, terutama Eropa Barat. 4. Perlawanan Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris membuat Jerman mengalami kekalahan besar yang berdampak pada penahanan terhadap tentara Jerman di Stalingrad pada tahun 1943. 5. Inggris mengalahkan Jerman dan Italia di Afrika Utara dan secara berangsur-angsur mengusir Jerman dan Italia dari Afrika Utara. 6. Bunuh diri yang dilakukan Hitler pada tahun 1942 di reruntuhan kota Berlin yang menandakan kekalahan dan keruntuhan kekuasaan Adolf Hitler atas Jerman. Demikian saya sampaikan presentasi runtuhnya negara Jerman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.